Regas, Yes, Mas Erwin. bagaimana cara dirimu untuk menemukan path akhirnya menjadi seorang sutradara? Ya kan belajarnya di Taman Mas Juki ya, di IKJ ya. Tim. Ya. Tapi awalnya memang sebenarnya aku nggak pernah menduga atau itu jadi cita-cita dari kecil. Karena dari kecil itu sebenarnya pengennya jadi pembuat robot. Pembuat robot? Iya. Jadi dulu itu kan ada serial kartun Jepang namanya Gundam. Terus aku setiap minggu lihat itu. Bangun pagi itu cuma buat lihat Gundam ini. Dan aku tuh merasa kayaknya kalau bisa bikin robot gede gitu keren gitu. Terus aku nanya ke kakekku yang insinyur, wah itu kamu kuliah mekatronika harusnya gitu. Pengennya itu terus. Tapi kemudian waktu SMP ternyata ya pelajaran IPA atau fisika itu aku nggak terlalu menikmati ternyata. Padahal kan harusnya sangat berhubungan dengan itu. Gitu. Jadi ibaratnya aku kayak harus meminum jamu gitu loh. Ketika belajar itu tuh ya bisa, tapi nggak effortless gitu. Jadi harus yang kayak pikir panjang gitu. Nah di SMP itu kemudian aku merasa aku tuh bakatnya apa ya? Karena teman-teman itu pada jago basket, jago ngeband, jago olimpiade kimia gitu-gitu kan. Terus aku selalu merasa inferior gitu. Aku kayak apa nih bakatku kira-kira. Sampai di kelas 3 SMP itu ada lomba. Ini masih di Jogja berarti ya? Di Jogja, di SMP Stella Dus. Nah, kelas 3 ada lomba film antar kelas di hari 17 Agustus. Jadi pertama kalinya SMP ku tuh bikin perlombaan film antar kelas gitu. Nah kan kita nggak tahu ini apa caranya bikin film gimana segala macam. Terus ya udah kelas kita ikut, kita bikin film tentang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Jadi topiknya itu. Topiknya gitu. Juga udah ini ya, udah berbeda ya. Ada isu. Ada isu karena waktu itu marak waktu itu isu korupsi, terus kita kayak wah ini aja gitu. Nah tapi aku nggak jadi sutradaranya di situ, tapi jadi aktor bendahara kelas yang korupsi itu. Jadi karena aku cukup suka ya teater gitu ya, terus aku ikut gitu kan jadi pemain. Tapi masalahnya waktu syuting itu aku sering ngeritik sutradaranya gitu kayak kok kamu memilih angle-nya high angle sih gitu. Terus kok kamu di sini komposisi pintunya ditaruh di situ, nggak di sini aja gitu. Gitu terus. Jadi gitu. udah kritis. Jadi terhadap komen. Iya. Nyebelin juga sih kalau dipikir-pikir waktu itu. Pasti nyebelin. Mengganggu tugas tanggung jawab seorang sutradara yang gitu punya 100% otoritas. Nah, di hari kesekian sutradaraku bete. Kamu aja lah sana yang direct gitu. Komen-komen mulu gitu kan. Terus ya udah aku akhirnya direct. Sambil main dia juga direct. Sambil main ya. Nah, terus di situ aku baru pertama kali merasakan asik juga ya ternyata. Merasakan kenikmatan nyutradarain film gitu. Tapi ternyata yang membuatku nikmat tuh bukan nyutradarai pemain, bukan nata kamera, tapi sudah di waktu editing, Mas. Jadi di editing tuh waktu itu kita masih programnya sederhana banget namanya Windows Movie Maker. Itu cuma bisa gambar, ketemu gambar, cuma satu track gitu kan. Terus tapi aku rajut, aku edit. Nah, waktu di preview ke teman-teman nangis. Gitu, terharu gitu nontonnya. Terus aku di situ merasa, wah jangan-jangan ini bakatku ini kali ya gitu. Jadi dari editing yang sangat sederhana itu, akhirnya udah film perpisahan kelas aku yang bikin, film perpisahan SMP aku yang bikin gitu kan. Sampai kemudian SMA The Brito di Jogja, cowok semua kan. Iya. Kebetulan baru buka ekskul baru, ekskul film. Jadi beruntung banget. Jadi baru tahun on fire dong. Baru tahun kedua ekskul film itu dibuka. Karena sebelumnya yang terkenal ekskul fotografi, The Brito Photography Club gitu. Nah, ini baru buka tahun kedua, ya udah aku ikut. Udah itu belajar dari awal. Dulu waktu itu guruku namanya Bayu Prihantoro itu. Kita belajar mulai dari ngedit, pakai kamera yang ada aperture-nya, terus kemudian program nulis skenario itu belajar semua. Jadi kerjaanku dulu tuh setiap pulang sekolah bukannya kalau teman-teman kan pada nongkrongnya di burjo, bubur kacang hijau gitu, atau mereka sepak bola gitu. Aku tuh bikin film. Jadi setiap hari di tasku tuh isinya handycam gitu. Handycamku aku kasih nama Black Horse karena warnanya hitam gitu. Terus bikin film 3 menit. Masih ada nggak sih handycam itu? Masih ada. Disimpan. Itu aku merasa kayak ini kayak jadi jimatku gitu. Si Black Horse ini. Ya udah aku bikin film, ceritanya macam-macam tentang orang yang pakai knalpot gede. Ada ceritanya tentang
orang yang mencoba mengalahkan dirinya sendiri sebagai bayangan gitu-gitulah, kegalauan-kegalauan SMA gitu loh Mas, tentang amarah, tentang patah hati gitu. Nah akhirnya film-film pendek ini aku ikutin lomba-lomba film gitu-gitu antar SMA, dan dari situ aku memutuskan untuk aku pengen kuliah film, dan pada saat itu IKJ lah yang terpikir sebagai jurusan film gitu. Waktu itu ibuku suruh mempertimbangkan ulang, nggak mau mikirin, kan kamu udah SMA juga IPA, nilaimu juga bagus, kenapa nggak melanjutkan di teknik industri atau teknik sipil aja gitu. Ya aku bilang iya, tapi aku tuh nggak bisa tapi aku tuh merasa terpaksa ketika melakukan itu gitu. Maksudnya merasa seperti ketika di IPA itu belajar itu tuh harus ngumpulin energi dulu, yuk belajar gitu. Nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan gitu. Jadi habis misalnya sore jam 6 habis makan malam gitu, terus nonton anime di TV, habis itu kayak aduh saatnya belajar ngisi tryout, itu kayak ganggu ya gitu, itu berat. Sementara kalau bikin film itu aku jabanin gitu sampai ngelembur dan segala macam. Ya akhirnya aku bikin 5 film pendek. Ibuku masih belum percaya. Bikin 8. Tapi beliau nonton. Dia selalu nonton. Ibu menemani proses sampai aku ngerender ngedit film sampai pagi itu dia nemenin. Wow. Iya. Sampai akhirnya film ke-10 dia baru ngizinin. Film ke-10 ku pendek itu masuk kompetisi nasional SMA 1 Indonesia. Terus meskipun nggak juara, tapi aku berangkat ke Jakarta naik kereta ikut festivalnya. Terus di situ ibuku, wah kamu seniat ini ya udah deh. Boleh, tapi syaratnya satu, yang nganter kamu besok waktu daftar kuliah ke IKJ ibu gitu. Jadi ibuku nganter ke Jakarta bareng aku tes IKJ, ibuku nunggu di Bakul Coffee Cikini. Gitu. Jadi kayak ditemenin. Jadi dia pokoknya syaratnya ya ini biar doa ibu juga sama kamu gitu. Kelar ini jam 6 sore udah selesai tes, aku ke Bakul Coffee. Gimana tadi? Ya lancar tadi, di interview dosenku Samsar Rumpait, saya Samsar Rumpait gitu, terus suruh bikin essay gitu-gitu, terus kemudian 2 bulan kemudian diumumin aku lolos. Itu senengnya minta ampun di SMA, dan aku masuk IKJ, itu seneng banget. Udah deh, ya udah di IKJ kemudian mulai setiap semester bikin film Mas, mulai dari celluloid 16 mili, terus kemudian setiap semester bikin film, aku masukin festival segala macem. Ya udah, setelah itu terus sampai sekarang jadi sutradara. Jadi ini adalah sebuah self exploration ya, bisa dibilang ya. Tapi sebuah kejujuran di mana kita akhirnya menemukan dan mengetahui apa yang kita suka untuk kita jalankan dalam kehidupan kita atau profesi kita. Kayaknya gitu. Iya ya kan ya, walaupun kita juga nggak tahu journey-nya akan membawa kita kemana. Gitu. Dan aku bukan tipe orang yang dari SD suka nonton film banyak gitu tuh, enggak Mas. Oke. Jadi bukan yang maniak film dari SD SMP gitu. Iya. Film yang ku tonton waktu itu banyak kan film perang gitu, kayak Troy gitu. Terus Independence Day, Hero gitu. Jadi film perang tuh aku cita-citanya dulu pengen bikin film perang gitu. Makanya aku pernah punya ide pengen bikin film perang tentang Majapahit gitu. Tapi kan seiring berkembangnya di IKJ, aku kemudian banyak melihat film Thailand, film Jepang, film Denmark yang kayak film tuh beraneka ragam, dan aku nggak. Akhirnya film perang tadi aku tinggalin gitu. Waktu berproses masuk IKJ, kemudian bikin banyak short movie, banyak yang dibuat ya. Sampai akhirnya salah satu yang kamu buat di tahun 2016 ya. Itu si Perenjak itu menang di Cannes Film Festival untuk short movie. And you are the first Indonesian director on short movie yang dapat penghargaan itu. Itu kan kayak, saya pengen tahu banget, Gas, gimana, how do you feel pada saat buat terus dikirim dan ada di sana dan diumumkan menang dan pulang ke Indonesia dan membawa rasa itu ya. Iya. Ya absurd sih. Jadi aku nggak nyangka. Jadi itu salah satu section di Cannes namanya Semaine de la Critique, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Critics Weeks. Jadi section itu yang mendirikan dulu tuh komunitas kritikus dari Prancis gitu. Dan filmku terseleksi di situ. Nah, ketika terseleksi di situ, itu juga submitnya adalah mepet di hari-hari deadline. Jadi kita bikin film di bulan Februari, syuting Perenjak itu cuman 3 hari, krunya cuman ber-15 di Jogja, budget juga tabungan sendiri, nggak pakai lighting gitu, lightingnya sederhana segala macam.
Terus ketika kelar ngedit, waktu itu pengennya cuman ya udah kita suka ceritanya aja tentang gadis yang menjual korek api ini gitu. Terus habis itu setelah selesai ngedit kita ngecek jadwal submission festival yang paling dekat apa? Ternyata Cannes gitu. Ya udah kita kejar submit. Ya udahlah nothing tulus toh kalau nggak keterima nanti kita bisa submit Venice atau Busan atau apa udahlah. Nah sebulan kemudian aku lagi di apartemen, lagi sore-sore santai buka laptop, ada email dari Semandela Kritik ini kalau keterima. Itu aku teriak, seneng banget. Terus ibuku kebetulan lagi ke Jakarta, lagi visit. Ibuku ngira aku nangis kenapa gitu. Kenapa? Enggak, aku keterima. Ikutan seneng dia kan. Terus aku kasih surprise temanku satu-satu yang main tuh Yodi Rosa. Kita keterima gitu kan. Dan mereka ikut nangis itu di telepon. Ya udah akhirnya kita merancang semua keberangkatan, disupport Kemendikbud waktu itu kita bisa berangkat berlima ke sana. Ya udah ke sana itu misinya senang-senang aja mas. Kita udah merasa kayaknya nggak akan menang gitu. Jadi no expectation. Wah udah ngapain. Yang penting ke sana juga udah senang banget gitu. Pokoknya misinya kita ke sana itu hanya pengen nonton filmnya Park Chan-wook. Ada Park Chan-wook tuh sutradara Korea, filmnya Handmaiden tuh yang dipremierkan di sana. Jim Jarmusch sutradara Amerika. Terus ada lagi pada saat itu ada Michael Haneke gitu. Udah pokoknya kita pengen ini sutradara yang kita semua ngefans, ini saatnya kita lihat premiernya, udah kita ke sana buat nonton aja gitu kan. Ya udah ke sana. Dan kita nonton film pendek kok peserta yang lain dari Brazil, dari Yunani, dari Prancis tuh semua proper bagus gitu. Kita tuh kameranya sangat sederhana, nggak pakai lighting segala macam. Gambarnya tuh mungkin bisa dibilang tidak sebagus mereka gitu. Jadi kita mikir wah ini yang menang pasti film Yunani ini nih, pasti orangnya emang bagus banget gitu kan. Dan di malam penghargaan ketika dibaca ya udah kita nothing tulus. Yang kita pikirin adalah party setelahnya soalnya. Jadi di Cannes itu kan setiap habis selesai malam itu pasti ada after party gitu. Party untuk secluded, short film gitu. Party untuk feature film gitu-gitu. Di pantai, di pinggir pantai, summer gitu kan. Dan pada saat itu kita udah nyiapin wah ini nanti kita hari terakhir di Cannes party aja gitu. Jadi datang nothing tulus. MC-nya start baca pakai bahasa Prancis. Ya gitu, la personne qui gagne le meilleur court métrage gitu. Kita nggak ngerti kan ngomong apa nih. Terus tahu-tahu disebut Prenjak gitu. Terus kita ya udah duduk aja, kirain dia tuh baca list satu persatu film pendeknya kan ada 10. Disebut lagi Prenjak gitu. Ini menang beneran gitu. Gitu. Terus kita maju ke panggung. Aku nggak nyiapin apa-apa, deg-degan aja gemeter. Terus ngomong ya bahwa ya moga-moga ini jadi bensin atau energi buat kita bikin film lagi gitu. Udah deh terus ya udah malamnya ya kita jadi party beneran sama temen-temen gitu. Ya aku nggak nyangka dan itu bisa dibilang sampai sekarang masih menjadi momen terbahagiaku dalam hidup so far. Nggak tahu nanti kalau ketemu yang lebih bahagia. Tapi mungkin itu momen terbahagiaku dalam hidup ya. Kan kamu akhirnya memilih film sebagai medium untuk storytelling. Yang kamu lihat banyak hal ya. Kalau saya ngelihat kamu guys, saya ngelihat kamu tuh orang yang always keep moving forward. Saya nggak tahu apakah ada prinsip value tidak terlalu berekspektasi banyak dalam hidupku dan dalam karya-karyamu. Boleh diceritakan tentang apa yang saya sampaikan barusan. Nah itu ekspektasi itu mungkin aku malah sampai sekarang justru lagi belajar bagaimana supaya entah bisa memanage ekspektasi atau bisa berdamai dengan ekspektasi. Karena sampai sekarang sejujurnya aku tuh masih sangat berexpect kayak oh nanti rencana hidupku ke depan akan seperti ini gitu. Dan itu udah dari SMP begitu gitu. Dari SMP tuh aku udah berpikir kayak oh nanti ada pendaftaran OSIS, aku expect nanti aku akan harus masuk ke pengurusan OSIS gitu. Di SMA ada lomba film ini aku harus masuk gitu. Sehingga ketika itu yang datang itu tidak sesuai ekspektasi, seringkali itu kecewa gitu. Nah, aku tuh sekarang yang sedang belajar adalah bagaimana sekarang untuk ketika hidup itu ya sudah melakukan yang terbaik, nanti kalau nggak sesuai hasil ya udah nggak apa-apa. Tapi itu proses pembelajaran yang sangat
panjang gitu. Contohnya misalnya ketika membuat film gitu, aku berekspektasi aku bisa syuting 6 hari gitu buat film pendek. Tapi ternyata budgetnya hanya bisa syuting 3 hari, akhirnya aku harus memangkas beberapa shot gitu. Ya itu berarti aku harus menurunkan ekspektasi itu tadi gitu. Nah, tadi yang Mas Erwin cerita kenapa kemudian memilih film sebagai medium buat menyampaikan segala macam ya. Drive-nya pertama satu itu tadi yang aku ternyata ketika SMP aku bikin film perpisahan kelas dan teman-temanku semua nangis gitu. Hanya bermodal foto-foto yang dirajut sama pakai lagu gitu. Oh ini bisa membuat orang tersentuh ya gitu. Aku nggak jago nyanyi, berpuisi, tapi gambar dan visual tuh bisa membuat orang nangis. Terus aku film tugas akhirku berjudul Lemantun yang ceritanya tentang keluargaku sendiri yang dikasih warisan lemari dan omku yang tidak bisa membawa pulang lemari itu ke rumah karena dia nggak punya rumah. Ternyata di YouTube aku masukin setelah beberapa festival, banyak orang yang memberi komen relate, nangis segala macam, tersentuh. Budi Pekerti film panjangku juga begitu gitu. Banyak yang datang terus kemudian menyampaikan terima kasih sudah membuat film ini. Aku sangat tersentuh dengan kisah dari Bu Prani sang guru BK ini gitu. Nah, hal itu tuh ternyata membuatku mungkin kalau ada yang bisa aku transfer gitu energi energi hal baik gitu ke manusia lain yang bisa aku transfer, dan mediumnya film kayaknya kok aku mahir di situ gitu. Ini kayaknya bidangku gitu. Ini partku dalam hidup tuh adalah misalnya aku harus menyebarluaskan kebaikan atau apa, film adalah mediumku gitu. Jadi aku pengen gitu untuk bisa melakukan itu terus gitu. Tetapi tadi yang Mas Erwin bilang bahwa kadang apakah tidak sesuai ekspektasi, misalnya yang aku sampaikan ditangkapnya berbeda ke orang, ya sering juga terjadi gitu. Maksudnya ketika film terus kemudian tidak nyentuh atau tidak ngena dan kemudian nggak nyampe, ya nggak apa-apa. Tapi itu jadi pembelajaranku aja untuk berkarya berikutnya gitu. Tapi betul bahwa sampai sekarang aku masih mencoba untuk berdamai dengan ekspektasi itu sendiri gitu. Oke. Cerita si Om yang dikasih lemari, yang mendapatkan respons, menyentuh hati banyak orang yang nonton. Saya ngebayangin mundur ketika kejadian itu terjadi, dan kamu ada di situ sebagai saksi. Kamu melihat itu dengan gampang. Jadi ya, di kepala kamu tuh ada kayak blueprint gitu ya guys. Kayak ada chronological process, di mana ini gini, ini gini, ini gini, ini gitu. Itu tuh terekam di memori kamu gitu, di top of mind kamu. Enggak, tapi itu terekam di grup WhatsApp yang isinya aku sendiri. Maksudnya? Jadi aku itu bikin grup WhatsApp. Aku invite adikku masuk. Terus aku kasih nama grupnya Bang Ide Bregas gitu. Terus adikku nanya ini grup apaan gitu. Terus habis itu aku kick dia. Tujuannya supaya biar aku tersisa sendiri di grup itu. Karena kan kalau bikin grup sendiri nggak bisa kan, harus ngajak orang. Iya. Nah, jadi cuman buat biar tercipta grupnya gitu. Jadi di grup itu tinggal aku sendiri dan isinya storage. Isinya adalah voice note. Jadi setiap kali aku menemukan momen yang membuatku tergerak apa tersentuh, itu aku pasti voice notes. Misalnya aku lagi jalan di jalan tol gitu, ada truk yang tulisan di punggung belakangnya itu, jangan kagum akan tepuk tangan, nyamuk mati karena tepuk tangan gitu. Itu aku voice notes gitu, nyamuk mati karena tepuk tangan gitu. Kayak gitu-gitu gitu. Menggelitik ya. Menggelitik. Terus di jalan lagi gitu misalnya melihat seorang musisi jalanan pemain gitar gitu yang dia tuh setiap kali lewat Ciledug itu, setiap malam lewat flyover Ciledug itu, dia tuh selalu pakai lampu neon di kalungnya gini. Orangnya tinggi gitu ya, terus dia main gitar pakai mic gini terus nyanyi selalu di situ. Nah, itu aku voice note seorang musisi yang pakai lampu neon di lehernya. Karena itu suatu saat bisa jadi ide. Nah, yang terjadi pada si omku itu karena itu malam lebaran dan pembagian lemari gitu. Ini kejadian apa nih? Aku kok nenekku punya ide tiba-tiba bagi-bagi warisannya lemari gitu, bukan tanah, bukan uang gitu. Ya udah itu aku
foto sekaligus aku voice notes itu tadi, nenek yang bagi lemari kejadiannya gini, dia bagi pakai kartu undian, nanti lemarinya udah ditempelin nomor masing-masing gitu. Nah, dari ide-ide macam-macam ini biasanya kemudian nyampe kantor aku recap dalam dokumen Google Docs gitu, Microsoft Word gitu. Aku recap dan kira-kira terus habis itu aku tinggalin. Nah, dari sekian ide itu yang kira-kira paling bikin baper yang mana? Bikin baper bagi saya sendiri artinya yang harus bikin saya kepikiran gitu. Jadi misalnya ide lemari itu, 2 bulan setelahnya kok aku nginget soal pamanku yang nggak bisa bawa pulang lemari itu, kok masih jadi sedih ya gitu. Habis itu nunggu lagi, berarti ini kepikiran gitu. Aku kepikiran akan cerita ini, aku bisa punya perasaan sedih, punya rasa haru, dan ketika aku punya modal rasa itu berarti rasa itu bisa aku transfer ke penonton gitu. Jadi utamanya adalah dari ide berbagai macam random. Mana yang rasanya paling lama bertahan dan ada modal buat dirasain orang lain juga gitu. Jadi bukan lagi tentang kemenarikan ide tapi lebih rasa mana yang paling besar gitu. Seperti Budi Pekerti gitu, cerita kisah-kisah tentang guru yang akhirnya dipecat dari sekolahnya karena dianggap ada kontroversi di media sosial gitu ya. Itu tuh meninggalkan rasa kesedihan yang luar biasa gitu. Sehingga kayaknya rasa sedihku ini bisa ku tularin ke penonton gitu. Feelings jadi nomor satunya tuh feelings. Iya. Si bank data ini kan masih terus dilakukan kan, Gas? Ada. Sampai sekarang kan. Iya. Dan itu kan pasti berisi berbagai macam momen-momen yang kamu lihat secara langsung ya, dan tidak direkayasa kan. Apakah nanti dia akan jadinya sebuah film pendek atau film panjang kan kamu juga nggak tahu. Nggak tahu. Dan ini sudah berlangsung lama ya. Lama. Lebih dari 5 tahun ya. Lebih ya. Jadi banyak sekali tabungan-tabungan itu. Iya. Mulai dari foto, voice notes, cuman premis-premis sederhana gitu. Iya. Dan nanti kamu akan menjahit puzzle-puzzle ini, atau dia terpisah atau dia akan dikembangkan selanjutnya. Jadi dalam seminggu tuh aku selalu meluangkan hari Minggu pagi sampai siang tuh untuk merevisit ulang ide itu. Jadi Senin sampai Sabtu tuh nggak pernah direvisit. Minggu itu tujuannya mereview, lihat satu lagi. Nah, kalau teks atau voice notes yang aku lihat itu masih ada rasa apa ya, biasanya koneksi, ada kayak kesetrum dikit gitu tuh, wah tandanya ini dia strong gitu. Kenapa Senin sampai Sabtu aku nggak pernah ngelihat itu lagi? Karena aku memberi ruang buat ide lain tuh muncul gitu. Jadi rutinitasku sehari itu bangun pagi, aku nggak buka medsos dulu, aku mandi. Setelah mandi tuh aku meditasi sejam. Wow. Nah tapi merem, duduk bersila merem. Sejam. Tapi meditasinya bukan, nggak tahu ini bisa disebut meditasi atau bukan ya. Tapi meditasinya itu memikirkan plot cerita. Tapi merem, tidak membuka handphone, tidak menulis, bersila merem. Jadi contohnya misalnya ceritanya aku menemukan cerita tentang seseorang yang kerjaannya membuat terapi melupakan ingatan dengan cara mandi beras gitu. Aku ada satu film pendek tentang itu. Jadi dia mandi beras untuk melupakan trauma masa lalunya gitu. Nah, di situ aku akan duduk dan full membayangkan adegan apa aja yang terjadi tanpa terputus. So you internalize and visualize dari one specific subject yang kamu taruh di kepala kamu setiap hari. Jadi misalnya ini si beras, besok adalah si nyamuk yang ditepok mati itu. Betul. Besok adalah si lemari. So you are focusing on that. You internalize and you visualize. So that is the meditation goes for. Iya. Jadi yang terbayang itu adalah gambar-gambar. Seseorang mengosongkan batapnya, dia ambil berkarung-karung beras, dia isi batap itu dengan beras, dia masuk ke situ, terus dia merem, dia matikan lampunya, itu bit demi bit dan tidak terjeda. Kenapa? Karena kalau terjeda, energiku akan habis buat nulis, ngetik atau nulis, dan moodnya ternyata emosinya jadi turun. Dan kenapa pagi? Karena aku belum terpengaruh sosmed. Belum terpengaruh oleh apapun. Nggak ada distraction. Iya. Masih fresh.
kalau sudah buka handphone dan lihat WhatsApp itu deg-degan gitu. Nanti kayak aku nanti ada meeting ini harus nyiapin ini ya gitu. Atau sosmed ternyata ini katakanlah deadline untuk script lab tanggal sekian. Itu jadi meditasinya nggak clear. Yang kedua, belum makan. Karena ketika makan aku tuh cenderungnya agak ngantuk. Energinya habis. Kalau perut kosong, tadi habis mandi fresh, itu 1 jam tuh nggak terputus. Nah setelah 1 jam itu aku langsung buka laptop, aku ketikkan semua hasilnya, lancar, wah nggak terputus, plotnya gini-gini sampai ending, wah udah. Setelah itu aku ke kantor, naik mobil, rumahku di Jakarta Barat, kantor di Senopati, perjalanan pagi jam 9 itu 1 jam perjalanan. Nah apa yang kulakukan selama 1 jam di jalan itu adalah mendengarkan skenarioku yang sudah dibacakan oleh asistenku. Jadi ada asisten sutradara. Dia yang voice note. Semua yang udah kamu tulis. Iya. Oke. Jadi misalnya itu yang kamu dengerin lagi di dalam perjalanan. Di mobil. Jadi handphone buka enggak? Aku dengerinnya di handphone yang dikoneksikan ke Bluetooth. Iya. Tapi buka WhatsApp whatever enggak? Enggak. Benar-benar pure dari buka WhatsApp-nya after tadi aku yang kelar meditasi nulis tuh udah mulai buka WhatsApp gitu. Udah mulai buka buat. Tapi sepanjang jalan itu di mobil aku play itu recording misalnya 90 halaman skenario. Udah dibaca semua sedialog itu aku play. Jadi ketika nyampe kantor itu biasanya pas kelar gitu. Nah, di situ saatnya aku merasakan struktur mana atau adegan mana yang terasa bosen. Gitu. Misalnya di Budi Pekerti gitu di play gitu ya. Oh ternyata bagian di mana si Muklas bikin konten tentang binatang di sini nih kayak repetitif, ini mulai bosen. Itu aku langsung ambil handphone notes. Scene 30 Muklas konten binatang bosan. Jalan lagi nanti Bu Prani di sini dimarahinnya ganti bahasa, notes, ganti bahasa gitu. Jadi di situ tuh ibaratnya kayak aku merasakan keseluruhan emosi gitu. Nah kenapa? Karena aku di mobil kalau nggak ada suara itu aku nggak bisa mas. Oh gitu. Nggak tahu itu kecenderunganku karena pikiranku kemana-mana. Jadi antara aku harus dengerin skenario itu tadi atau aku dengerin podcast. Aku dengerin podcast tentang ya apa psikologi atau bisnis apapun. Ya atau musik gitu. Tapi kalau enggak gitu, itu aku cenderung punya pikiran yang kemudian memikirkan ulang masa lalu gitu. Atau kayak kok dulu aku ngambil keputusan ini ya gitu loh. Nah itu yang aku juga masih mencoba untuk berdamai dengan itu tuh, gimana biar aku tuh bisa nyaman dengan pikiranku sendiri dan tidak harus ada distraksi. Jadi yang tadi kamu ceritain dengan deskriptif itu adalah sebuah proses kreatif yang dilakukan oleh seorang sutradara atau siapapun yang menyebut dirinya adalah seorang kreator. Mereka punya cara-cara tersendiri. Beda-beda. Dan mendengarkan apa yang kamu paparkan. Tiba-tiba saya kepikiran gini, adakah metode-metode yang digunakan oleh sutradara lainnya yang kemudian menginspirasi kamu untuk melakukan hal seperti ini? Karena saya percaya setiap orang punya gaya dan cara yang berbeda-beda. Bukan sutradara tapi penulis. Penulis? Oke. Jadi ada seorang penulis yang hobinya itu adalah dia harus selalu berlari gitu. Jadi ketika berlari dia tuh memikirkan ide gitu. Jadi dia memikirkan cerita, memikirkan plot, memikirkan adegan. Karena kan berlari itu kan konstan terus fisik gerak gitu. Nah penulis itu namanya Haruki Murakami gitu. Jadi salah satu metodenya adalah rutinitas berlari gitu. Kalau aku memindahkannya menjadi meditasi tadi pagi gitu. Ada sutradara lain yang merasa lebih produktifnya ketika malam. Jadi malam ngopi gitu. Tapi aku sekarang memindahkannya jadi pagi karena diriku belum tercampur aduk emosi apapun gitu. Kalau malam itu pasti udah konsentrasiku keganggu. Oh siang tadi aku kok di meeting ini ngomong begini ya gitu. Oh kok di sini aku ketemu orang begini ya, itu jadi keganggu. Ditambah aku sudah berhenti minum kopi. Oh gitu? Iya. Oh ya? Kenapa? Karena dulu aku kalau nggak ngopi aku nggak bisa nulis mas. Dan kopiku tuh spesifik. Kopiku itu kalau lagi mode nulis itu selalu harus V60 dan Arabica
Jadi itu bisa Aceh Gayo, bisa Toraja, apapun ya. tapi yang Arabica. 100%. Jadi udah ada ukurannya 300 mili, 20 gram di drip V60 gini. Tapi kalau shooting itu harus diganti jadi Robusta. Karena lebih bikin deg-degan. Dan kopi Robusta yang kupilih itu kopi dari Jawa Tengah namanya Banaran. Kenapa? Karena deg-degannya pas. Jadi dari pagi aku minum itu konstan sampai malam gitu. Beda dengan yang ada kopi yang diminum deg-degan banget. Habis itu ketika efeknya hilang aku lemes. Nah, Banaran ini enggak gitu. Itu deg-degannya pas gitu. Nah, terus aku mikir, tapi ada momen-momen di mana stok kopinya habis lah, atau aku nggak bawa alat V60 segala macam, masa aku jadi nggak bisa nulis gitu. Akhirnya Lebaran tahun lalu aku mutusin berhenti. Dan ketika berhenti, it's hard to saying goodbye to coffee, susah banget. Aku siniku sakit ketika berhenti. Nggak ada kopi tuh bawaannya cuman pengen tidur. Leherku sini sakit, seminggu gitu terus. Aku tahanin aja gitu kan. Ibuku sampai bilang, ngapain sih kamu berhenti kopi? Orang sekeluarga kita ngopi. Kopi itu nggak segitu, masa kamu sekarang jadi nggak ada minuman yang bisa dinikmati segala macam gitu kan. Tapi aku niatin aja. Akhirnya setelah seminggu bisa berhenti. Dan sekarang aku syuting nulis bermodal air putih aja bisa. Kalau aku ngantuk habis makan siang, mending aku power nap. Jadi mending aku power nap setengah jam, habis itu idenya fresh gitu. Nah, sehingga aku memilih rutinitas pagi itu tadi. Makanya tadi ketika udah nyampe kantor, jam 10 sampai jam 12 belum makan siang, itu biasanya ku isi dengan kegiatan yang sifatnya kreatif gitu. Jadi ide cerita tadi aku catat semua, ngerevisi skenario, memilih aktor atau pemain, atau kayak reading bersama pemain gitu. Makan siang, habis makan siang jam 1 gitu, itu aku isi dengan kegiatan yang sifatnya manajerial. Jadi contohnya misalnya mencari lokasi gitu, atau kemudian menentukan warna wardrobe, terus kemudian tes make up gitu. Semua kegiatan yang sifatnya lebih fisik gitu. Karena ngantuk. Jadi kalau habis makan siang itu aku kegiatannya nulis atau mencari ide. Nggak keluar. Tapi kalau sifatnya adalah bergerak, tes kamera gitu, itu lancar gitu. Kelar jam 6 sore. Setelah jam 6 itu aku selalu udah makan malam, aku nggak nyentuh kerjaan, aku ketemu orang. Janjian sama temen makan di restoran Korea, atau janjian sama temen makan ramen gitu. Tapi aku membutuhkan malam itu adalah untuk ketemu orang dan ngobrol. Karena aku mendapat energi dari ketika ketemu orang gitu. Kalau aku pulang ke apartemen itu gloomy. Makanya itu tadi. Jadi gloomy, dan kemudian malah jadi kusut, banyak hal di masa lalu segala macam. Tapi ketika ketemu orang aku energize, dapat cerita dari dia, atau ada kemungkinan kerja sama, atau kayak dapat inspirasi segala macam. Nyampe jam 9 biasanya ganjil genap udah kelar gitu kan. Aku bisa pulang sampai rumah, mandi terus tidur. Oke. Dari sekian banyak alur atau flow dalam hidupmu dan menjalankan rutinitas setiap hari yang sangat sistematik dan terpola, jelas banget. Berbeda dengan syuting kan. Betul. Itu kan is another game changer yang totally different. Tapi kalau saya lihat mundur ke belakang tentang bagaimana kamu mengumpulkan imajinasi kamu dan meletakkan di dalam sebuah folder grup WhatsApp Bang tadi. Ide, Bang Ide. Itu kan sudah lahir berbagai macam skrip-skrip mungkin. Iya. Ada banyak dong sekarang, guys. Ada. Namanya kumpulan premis. Jadi aku punya satu folder namanya kumpulan premis. Itu biasanya yang dari ide sporadis itu sekarang udah ada kayak premis cerita itu kan biasanya tentang siapa yang ngapain. Misalnya tentang seorang nelayan yang mencari permata berwarna hijau di dasar laut misalnya. Gitu biasanya kalau udah terbuat premis gitu. Atau tentang seorang tukang ojek yang hobinya adalah memandang lampu-lampu jalanan yang mulai mati di pagi hari gitu. Gitu-gitu. Oke. Jadi ada berbagai macam hasil yang sudah dibuat. Di satu sisi
dia semakin banyak, di satu sisi kemampuan dalam membuat film itu kan sedikit ya. Jadi ini kayak bottleneck menurut saya. Bener. Jadi terus and then you are the person yang kadang-kadang time tunnel mikirin past experience and all that situation yang happen to your life. Jadi ribet ya. Iya. Kalau bisa dibilang. Ya bisa dibilang kemudian dari berbagai ide macam itu kan kemudian diseleksi mana yang paling bisa diproduksi, dan yang kedua kalau sekarang mikirnya ya mana yang kemudian bisa membuatnya balik modal. Iya. Maksudnya ketika kita membuatnya harus menggunakan modal, supaya kita bisa bikin lagi ya harus membuatnya itu balik modal gitu. Jadi menyeleksi dari sekian banyak yang paling potensial. Nah, cita-cita bayangan di masa depan adalah ketika kemudian bisa bikin film tanpa rasa kekhawatiran gitu. Maksudnya tanpa rasa kekhawatiran kemudian ini nanti pembiayaannya seperti apa gitu ya. Dan untuk menuju ke situ ya sekarang aku berpikir ya artinya kita sebagai aku dan maksudnya perusahaanku sekarang Rekata ya harus kemudian berdikari secara ekonomi. Dalam artian kita memang punya harus suatu produksi di mana kita pada akhirnya nanti bisa membiayai film-film yang premisnya bisa dibilang tidak terlalu populer gitu untuk penonton masyarakat Indonesia gitu, dan mungkin lebih populer untuk di masyarakat di luar Indonesia gitu. Tapi untuk mencapai ke situ artinya kan kita harus tetap ada film yang bisa mencukupi operasional Rekata sehari-hari, mendulang cuan yang banyak dan untuk menghidupi dan menjalankan hal yang disukai oleh dirimu untuk dibuat tanpa ada intervensi manapun, gitu kan ya. Tadi kan ngomong hard for me to untuk bisa mengatur hal yang berhubungan dengan ekspektasi. Tapi itu kan internally. Di luar ada banyak orang yang punya ekspektasi tertentu terhadap kamu atau Rekata Studio gitu. Jadi kayak dari dalam deng dari luar juga ada gitu. Iya, itu lumayan kayak setahun 2 tahun lalu itu lumayan membuat capek sebetulnya. Maksudnya kemudian mempertimbangkan segala aspek itu gitu. Sampai kemudian justru ya malah beberapa bulan ini yang kemudian aku perlahan-lahan bisa sedikit berdamai dengan itu gitu. Jadi kayak tanteku seorang psikolog gitu, dia tuh bilang bahwa dia baru belajar salah satu filsafat Jawa itu adalah menungso tanpa ciri. Artinya manusia tanpa ciri. Jadi kenapa kemudian kita membebani diri kita dengan ekspektasi dan harus begini harus begitu standar, karena kita ya melabeli kita bahwa Regas tuh seorang sutradara ya maka seumur hidupnya dia harus sutradara terus gitu. Atau misalnya Rudy seorang pemancing, pecinta pancing, maka ketika Rudy panjat tebing, loh kok kamu panjat tebing? Kamu kan pancing gitu. Dan kita tuh banyak membuat bahwa manusia tuh kalau kamu udah satu ya satu aja gitu, dilabel-labeli gitu. Padahal hidup ini kan cabangnya ada banyak dan sangat dinamis gitu. Jadi ketika misalnya suatu saat aku misalnya 2 tahun berhenti beristirahat menyutradarai dan memutuskan untuk memproduksi aja sutradara bisa orang lain, harusnya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, aku tidak harus selamanya menyutradarai, karena siapa tahu dengan aku memproduksi dulu segala macam, aku malah bisa dapat ide yang lebih banyak untuk memamerkan film yang kusutradarai berikutnya gitu. Dan kadang misalnya aku tiba-tiba misalnya aku pengen meninggalkan meditasi yang udah rutinitasku sehari tadi, tapi setiap pagi sekarang aku pengennya adalah menyapu halaman gitu, atau membersihkan rumah gitu. Ya nggak apa-apa, itu harusnya kemudian aku secara fleksibel untuk menganggap itu ya nggak apa-apa, karena hidup ini cabangnya banyak dan kenapa kamu harus stick dengan satu hal itu dan ekspektasi itu gitu. Nah itulah yang membuatku kemudian sekarang jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi itu nggak apa-apa, ya wes, it's okay. Tapi terus kemudian bagaimana sekarang supaya aku bisa terus kemudian
terus hidup dan terus berjalan gitu. Dan apa sekarang yang mungkin membuatku bahagia dalam hidup tuh adalah aku setiap sore atau malam aku bisa ketemu orang makan gitu. Itu happinessku gitu. Ketemu orang makan, ketemu orang ngobrol, itu tuh hal yang membuatku hidup gitu. Aku tuh happy banget ketika misalnya ketemu teman lama atau orang baru, kita janjian di restoran Korea, kita jam 6 sore makan, jam 9 malam kelar gitu. Ketawa-tawa itu seneng. Ke suatu tempat misalnya ke Kalimantan ada nasi kari gitu di pinggir jalan yang terkenal, terus makan di situ. Aku bisa merasa itu tuh aku seneng gitu. Nah, aku tuh pengen itu selalu ada gitu dalam hidupku sampai akhir hayat. Artinya kalau tadi keinginanku yang misalnya ya aku pengen bikin film dengan budget sekian gitu kan. Tapi terus kemudian belum bisa, itu belum bisa terjadi karena kemampuan kita masih sekian gitu. Aku sekarang udah bisa mulai ya nggak apa-apa lah. Daripada aku nekat bikin dengan budget sekian nanti kemudian happinessku yang tadi makan dan ketemu orang ngobrol itu jadi terenggut gara-gara itu gitu. Mendingan aku ya sudah agak bersabar nanti orang hidupnya masih lama, masih ada banyak waktu untuk menikmati happiness gitu. Jadi sekarang aku mulai begitu dan itu baru berjalan beberapa bulan lalu. Menyenangkan dong. Lebih menyenangkan kan? Lebih ringan. Udah mulai lebih ringan. Dan kemudian ya udah nggak apa-apa kadang dianggap ya itu manungso tanpa ciri, manusia tanpa ciri lah. Aku ya udah aku manusia, tidak, kadang mungkin tidak harus selamanya aku katakanlah bikin film terus gitu mungkin. Dan mungkin kalanya aku rehat sejenak gitu dan nggak apa-apa. Misal tiba-tiba rehat sejenak terus aku memutuskan untuk berkuda gitu. Ya menekuni berkuda gitu. Ya mungkin ya nggak apa-apa gitu. Absolutely nggak apa-apa. Dan mungkin juga maksudnya kita berpikir seperti itu belum tentu juga orang peduli ya. Karena orang hanya peduli terhadap dirinya. Iya, exactly. Ya yang menarik yang saya pengen tahu juga guys adalah ketika kamu kadang-kadang nengok ke belakang akan momen-momen yang unpleasant. Iya, betul. Tapi di sisi lain begitu kamu menengok ke belakang ada banyak sekali rentetan peristiwa, hal yang bagus, penghargaan-penghargaan yang kamu terima. Bagaimana kamu melihat masa lalu untuk selalu berada di present moment? Mungkin yang kemudian ada proses namanya syukur itu. Jadi berkata pada diri bahwa ada rasa syukur yang harus disadari gitu. Betul kayak Mas Erwin bilang tadi, misalnya ada pengalaman yang nggak mengenakan gitu. Misalnya, dulu aku ada kesempatan ini tapi aku nggak ngambil, terus aku nyesel gitu. Loh, tapi itu kan terus kalau misalnya kita larut ke situ aja ya akan sedih terus. Tapi kan kemudian terus kalau disadari, ya udah toh. Tapi kan sekarang kamu kemarin misalnya bikin budi pekerti, terus kemudian orang memberikan feedback, rasa tersentuh nonton, ada seorang guru yang nangis menontonnya datang ke kamu bilang dia nangis, terima kasih. Apakah itu bukan suatu anugerah gitu? Apakah itu adalah suatu yang perlu disyukuri juga gitu, suatu yang perlu kamu appreciate sebagai rentetan hidupmu gitu. Kenapa kamu hanya melihat yang kamu sedih terus gitu? Emangnya kamu ini harus selamanya happy kah gitu. Jadi ada proses untuk berkata pada diri sendiri untuk kayak ya udah gitu, disyukuri gitu. Dan tapi itu butuh energi gitu, butuh tenaga. Nah, yang sedang ku coba pelajari sekarang adalah supaya itu sudah semakin effortless dalam melakukan itu gitu. Kalau sekarang terbiasa jadi lebih ringan. Kalau sekarang kan harus kayak emosional, misalnya tiba-tiba tertrigger pengalaman masa lalu yang nggak mengenakan gitu, emosional gitu. Itu nggak bisa dengan mudah kayak bye go away. Itu aku harus duduk dulu, duduk, menyadari dulu sekarang tubuh ini yang kira-kira secara biologis kurang apa. Misalnya saat ini aku lapar, ya sudah aku harus makan dulu. Aku ngantuk karena semalam ngelembur, aku tidur dulu. Nah, begitu sudah makan, tidur, bangun, sudah dalam kondisi tenang, baru aku mencoba men-solve triggerku tadi itu. Enggak, itu sudah terjadi. Sekarang kamu sudah mendapatkan hidup, lanjutkan hidupmu, gitu-gitu. Ada begitunya. Jadi ada
self talk ya istilahnya ya, ngomong bicara. dalam diri sendiri dan kemudian kamu mencoba untuk menginternalisasikan. Betul. Sehingga kemudian tahu, oke, sekarang gue mesti ngapain? Gue harus makan dulu, gue harus istirahat dulu, gue harus apa dan segala macam. Karena kalau itu dipikirin pas lagi kondisi lapar dan ngantuk, makin kacau lagi, makin malah makin sedihnya bisa berlipat ganda gitu. Sedang tidak nyetir tenang dulu. Nah, yang sekarang sedang kupelajari adalah reaksi yang bisa lebih cepat gitu, Mas. Jadi misalnya nggak harus, misalnya emang lagi lapar tapi aku bisa lebih yang kayak udah lebih otomatis. Lebih otomatis. Nah, itu butuh proses gitu. Pasti. Asal menurut pengalamanku ya, guys, asal menghidupkan kesadaran penuh di momen itu akan cepat membantu untuk membangkitkan kembali bahwa itu sudah berlalu, sekarang saya sedang ada di situasi ini. Betul. Dan saya mau ke sini. Iya. Itu kalau diasah terus akan sangat membantu. Bener. Nah, dan aku juga thanks to Mas Erwin dulu. Mas Erwin tuh pernah ngajak aku ke rumah. Terus ngasih aku buku Supernatural. Joey Dispenza. Yes. Gitu kan. That's amazing. Terus Mas Erwin waktu itu bilang bahwa, "Gas, kalau kamu sekarang di sini lagi duduk, terus habis itu kamu pindah ke situ minum, apa yang kamu duduk di sini tuh udah nggak akan terjadi, Gas. Itu udah akan lewat gitu. Kamu minummu yang tadi di sini itu udah nggak akan kebawa lagi sampai sana gitu. Ya itulah hidup. Kenapa nggak sekarang kamu ketika misalnya jalan atau lari pagi itu nggak harus mencoba menganalisa semuanya gitu." Mas Erwin kan seperti bilang gitu. Misalnya kamu lihat daun hijau terpa angin gitu tuh, ya udah nggak usah kayak daun ini maknanya apa, atau kayak daun ini mengingatkanku di masa lalu aku. Kenapa nggak? Ya udah lihat aja, enjoy itu as daun aja. Seeing without analyzing. Analyzing gitu. Karena capek nanti, guys. Tambah gitu. capek. Kan. Atau misalnya ya minum kelapa muda itu ya udah minum aja gitu. Nah disitulah dari pertemuan sama Mas Erwin di situ, aku sekarang mencoba lebih mengaktifkan indera lidahku sebetulnya. Jadi ketika makan itu aku tuh coba rasakan varian rasanya gitu. Mindful eating. Aku makan satu nasi goreng gitu, terus kayak asinnya segini enak ya, aku masih bisa merasakan ini. Kalau aku udah nggak bisa merasakan karena aku sakit, aku nggak seneng gitu. Aku ini enak gitu. Nah itu sebenarnya, guys, harusnya merasakan nikmat udah, nggak usah kemudian mikir. Itu yang sedang ini even itu aja aku masih mencoba menganalisa kan. Nggak perlu. Exactly. Itu just enjoy the present moment, my friend. Iya That's sih. it. Emang. Nah itu proses, Mas. Itu akan cepat loh, guys, to be honest. Karena saya juga orangnya gitu, mikir ke belakang, banyak hal yang bikin saya regrets, kenapa nggak gini, kenapa dia begitu ke gue. Capek, guys. I mean, we need another energy untuk moving forward. Bener. Apalagi pekerjaan kamu kan re-ensemble, mengatur orang dengan segala macam elemen di dalam sebuah produksi film. Agree. Iya kan? Nah itu kan tinggal dibiasain aja. Biasain. Karena itu menganalisa tadi ya kayak nanti kalau itu karena mungkin udah autopilot kan. Iya, nggak usah. Nggak perlu. Udah, ini enak. Wah, asinnya pas. That's it. Udah gitu. Udah, iya sih. Cukup, berhenti, titik. Gitu guys caranya. Bener. Agree. Nah, itu emang ya. Ya, jadi itu yang perlu kamu internalize, akan lebih gampang. I'm sorry to being blunt to you. Nggak apa-apa. Tapi aku menangkap, dan itu yang sedang ku coba kulatih sebetulnya. Nah sekarang pertanyaan aku berikutnya adalah gini, gimana caranya kamu mempertahankan sisi artistik dan kreativitas kamu dalam berkarya, dalam melakukan kompromi terhadap sebuah produksi film. Dan hal ini sangat berhubungan dengan nilai komersil yang harus dimiliki untuk sebuah film supaya dia bisa menjadi penghasilan atau cash cow berikutnya di dalam project Rekata Studio. How you manage and how you handle those kind of challenges, kalau bisa dibilang ya. Ya, yang pertama mungkin aku harus menyadari dulu bahwa artistik apa yang ku anggap di sini sebagai indah. Yang sebagai indah, dan aku sebagai pembuat tuh aku merasa ini indah, ini cocok untuk film. Itu memiliki rasa yang sama ditransfer ke penonton gitu. Sebagai contoh misalnya di film Budi Pekerti ada adegan Bu Prani dan Gora terbaring di kolam, mereka menutup kupingnya dan memejamkan mata gitu. Aku merasa kolam itu sebagai simbol
rahim gitu. Jadi tentang bagaimana manusia itu punya kerinduan balik ke dalam rahim, yang dimana rahim itu kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu sekolah, harus menghadapi orang lain, semua udah tercukupi oleh ibu gitu kan. Nah, mereka berdua, Gora dan Bu Prani ini, alam bawah sadarnya ingin kembali ke rahim ibu ini karena ya di dunia nyatanya mereka sedang menghadapi badai di media sosial gitu. Nah, tetapi tidak bisa aku memaksakan setiap orang bisa menangkap konsep rahim itu. Saya juga nggak nangkep pas iya nonton. Kan? Betul kan? Saya nangkepnya this is very unique. Betul. Ngelihat capture momen itu, terus lama ya dia di situ, si Gora itu lama gitu. Terbaring. Wow, gitu. Nah, makanya konsep itu aku anggap itu sebagai layer kedua yang kalau orang nangkep ya bonus. Tapi kalau enggak, orang harus tetap tahu dan harus bisa tetap merasa kenapa mereka berbaring di kolam. Nah, itu dapat. Iya kan? Itu dapat. Penonton bilang, oh ya dia merasakan kesendiriannya, terus kemudian oh ini metode konselingnya Bu Prani, itu nangkap semua. Itu yang harus ku checklist bahwa at least layer pertama itu harus dapat. Kalau layer kedua nanti ada orang yang kemudian tiba-tiba bikin review bahwa oh ini nangkap rahim itu ada, dan ternyata ada karena memang bentuk kolamnya pun juga seperti rahim. Wah itu aku wah ya senang bisa ketangkap. Tapi jika tidak ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai aku maksudnya ya ini pilihanku. Jangan sampai aku membuat adegan yang dimana sudah layer 2-nya tentang simbol tuh nggak dapat, layer feelingsnya juga nggak dapat gitu. Misalnya contoh aku bikin film tentang orang yang kepalanya ditutupin ember gitu. Misalnya orang jalan kepalanya ditutupin ember gitu, terus dia jalan terus orang melihat gitu. Nah ternyata penonton ketika menonton ngapain dia ditutupin ember? Apakah dia lagi sedih, dia lagi malu? Nggak nangkep. Yang kedua misalnya ember itu simbol dari air rumah dia yang habis, ini simbol air dia direnggut multi interpretasi ya. Itu juga nggak nangkep. Nah artinya dua layer itu sudah tidak tertransfer gitu kan. Dan kemudian penonton berjarak, jadi itu penonton menjadi tidak believe terhadap cerita dan akhirnya pulang tidak membawa rasa apapun. Itu yang kuhindari. Gitu. Jadi setidaknya selama layer feelings itu tercapai, artinya penonton bisa merasakan, maka aspek komersil pun bisa ada gitu. Karena setelah misalnya Budi Pekerti yang aku rasa ceritanya cukup ya katakanlah relatable. Iya, atau tidak seperti film-film yang banyak dinikmati oleh penonton Indonesia, contohnya genre horor atau genre komedi dan romance gitu. Yang mana penontonnya banyak. Tapi Budi Pekerti tidak gitu. Nah, bagaimana supaya itu juga tetap balance ke penonton? Ternyata jembatannya adalah feelings, dan feelings haru gitu. Dan banyak ketika komunitas guru atau orang menonton ada rasa haru ketika menonton. Oh, berarti ada jembatan feelings ini yang bisa terajut, dan ternyata sisi komersilnya pun juga berhasil gitu. Sampai. Nah, jembatan feelings itu yang kupertahankan. Selama itu ada, aku rasa sisi komersil itu bisa tercapai. Tapi kalau tidak, dan membuat filmnya katakanlah terlalu artistik, sulit dimengerti. Banyak makna yang kemudian kita harus mencoba mendalami. Ya mungkin tentu saja ada penikmat seperti itu. Tetapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak penonton yang menikmati ya tadi cerita-cerita yang kemudian rasanya lebih direct gitu. Aku pun termasuk penikmat cerita di mana banyak simbol dan makna. Kalau dalam pelajaran film, dalam buku film itu disebutnya art cinema. Jadi art cinema itu adalah segala struktur cerita yang dimana strukturnya itu di luar struktur Hollywood klasik, dimana tokoh tuh punya keinginan, goals, dan goalsnya itu terjawab, tercapai atau tidak gitu. Art cinema itu adalah segala sesuatu yang di luar itu gitu. Aku penikmat art cinema, Mas. Aku nonton film Iran di mana filmnya itu ya Abbas Kiarostami, filmnya adalah orang naik mobil hanya berjalan ngobrol, menyusuri jalanan mencari seseorang untuk menguburkan dirinya gitu. Atau film Jepang, Koreeda Hirokazu gitu ya. Filmnya tentang kumpulan anak yang ditinggal orang tuanya harus hidup sendiri di satu rumah. Yang tidak ada spesifik goal yang harus dia tuju. Aku tuh penikmat itu. Tetapi apakah penonton Indonesia jumlah yang bisa menikmati film art cinema itu sudah banyak?
Aku belum tahu. Mungkin sekarang berkembang, tetapi apakah jumlah itu sudah cukup untuk menandingi? Menandingi itu aku belum tahu. Iya. Itu dia, makanya sekarang aku masih mencoba untuk membuat jembatan, at least jembatan feelings itu tetap ada. Nggak tahu kemudian nanti misalnya aku 20 tahun lagi tiba-tiba Rakata gitu ya memiliki banyak produksi film, di mana dari keuntungan produksi film tersebut membuatku bisa membuat film yang katakanlah tidak semudah itu dipahami oleh penonton mayoritas gitu. Dan aku membuatnya adalah karena aku suka dan ada penontonnya, tapi tidak sebagai. Mungkin aku akan membuatnya juga. Tapi untuk sekarang belum. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa yang dapat kamu sampaikan kepada para calon sutradara muda untuk berkarir sepertimu dan menjadi sutradara dan juga penulis skenario? Aku mungkin berbagai macam tips, berbagai macam jalur dan segala macam itu sangatlah banyak sekarang gitu kan. Mau mulai dari bikin film pendek bisa, atau mau jalur dari magang menjadi asisten sutradara atau magang menjadi behind the scene director juga terbuka. Tapi mungkin yang aku notes adalah jangan lupa untuk memahami feelings kita sendiri dan emosi kita sendiri sebagai manusia. Karena itu adalah modal terkuat kita untuk mentransfernya ke penonton gitu. Jadi makanya sekarang ketika sedih atau ketika marah itu justru malah kita coba untuk kemudian mengingat feelings itu tuh sebesar apa, kenapa kamu marah, kenapa hal ini membuatmu marah, kamu catat gitu. Karena kalau kamu bisa merasakan, saya rasa orang lain bisa merasakan juga gitu. Misalnya, oh saya marah karena di belakang ada mobil yang kemudian nyelipnya gitu agak mepet gitu. Kenapa di situ aku marah ya? Kan aku nggak kenal orang itu gitu. Oh ternyata aku marah karena aku pengen orang tersebut lebih tertib. Tapi kenapa supaya lebih tertib untuk apa? Oh supaya dia nggak membahayakan orang lain. Karena kalau semua orang tuh bisa berjalan dengan baik di jalanan, aku rasa kehidupan kita pun akan lebih baik. Nah kenapa kamu harus memikirkan itu? Itu harus dipertanyakan terus. Kenapa kamu merasa begitu? Sehingga menemukan roots jawabannya. Oh ternyata aku marah dia diselip adalah karena dia membahayakan nyawaku gitu misalnya. Aku nggak ingin kehilangan nyawaku gitu. Atau misalnya aku ketika misalnya mengingat perkataan temanku tadi siang berkata bahwa Bregas lama ya berkaryanya misalnya, contohnya aja. Terus di situ aku merasa sedih gitu. Terus kenapa di situ aku merasa sedih? Oh karena aku teringat memoriku waktu SD pernah diejek temanku. Kenapa waktu itu aku sedih? Kenapa sedih SD diejek temanku? Oh karena diejek aku menjadi tidak punya teman. Aku takut sendirian. Oh ternyata ketemu rootsnya aku sendirian. Nah itu memproses emosi dan menemukan core kenapa kamu berfeelings itu rasanya perlu dilakukan. Supaya dalam membuat film itu kita bisa mentransfer feelings kita gitu. Tetapi ya mungkin ya terus kemudian catatan kedua yang terakhir adalah bukan selain tadi kayak jalur sutradara, karir itu udah nggak usah khawatir. Nggak seperti dulu di mana sutradara itu adalah suatu jenjang di mana kamu harus menjadi asisten sutradara untuk 5 sutradara berbeda baru bisa jadi sutradara, yang mana itu terjadi di tahun 80-an. Sekarang sudah tidak. Sekarang siapapun bisa. Tapi yang aku usulkan adalah bahwa tidak ada cara absolut atau cara terbaik dan terbenar dalam membuat film. Yang ada adalah yang paling cocok dengan perasaanmu gitu. Manapun itu, selama itu bisa meng-serve feelingsmu, meng-serve apa yang kamu pengen sampaikan, dan itulah yang paling cocok gitu.